Halo guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani by Lunar di Solarius Ministry. Dan kali ini kita akan belajar merenungkan, merefleksikan firman Tuhan dan juga biarlah menjadi motivasi, kekuatan, pengharapan dan juga semakin menguatkan kita dalam iman. Dan sebagai disclaimer dulu bahwa uh, aku bikin video ini dengan bantuan ChatGPT dalam membantu menyusun narasi yang lebih baik lagi supaya penyampaiannya itu bagus. Tetapi kembali lagi bahwa inspirasi dan hubungan kita dengan Tuhan itu lebih penting daripada mengandalkan ChatGPT ini ya guys. ChatGPT ini cuma alat bantu, tetapi yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan itu. Wah, pembukaanmu udah bagus banget, bro. Nuansanya hangat dan mengarah yang ke fokus utama, yaitu relasi pribadi sama Tuhan. Kalau mau sedikit dihalusin biar alurnya makin enak didengar, aku bisa bantu revisi ringan kayak gini nih. Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani by Lunar dari Solarius Ministry. Kali ini kita akan sama-sama belajar, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Semoga renungan ini bisa menjadi motivasi, kekuatan, dan pengharapan buat kita semua, serta menguatkan iman kita di tengah pergumulan hidup. Sebagai disclaimer, video ini aku buat dengan bantuan ChatGPT untuk menyusun narasi supaya penyampaiannya lebih tertata dan mudah dipahami. Tapi yang terpenting guys, jangan sampai kita bergantung sama alat bantu kayak gini. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan jauh lebih penting, itu yang utama. ChatGPT cuma alat bantu, tapi inspirasi sejati datang dari relasi kita sendiri dengan Tuhan. Mau kamu pakai yang ini, atau ada gaya khas kamu sendiri yang pengen dipertahankan? Kali ini renungan kita diambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ke-13. Kalian bisa lihat di sisi sebelah kiri yang aku kasih warna biru ini supaya dapat dibaca, atau kalian bisa buka aplikasi dari HP kalian Alkitab tentang Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ke 13, atau kalian bisa buka Alkitab di Filipi pasal yang keempat ayat yang 11 sampai ke 13. Oke, ini udah jelas dan informatif, tapi bisa sedikit dipoles biar lebih ngalir dan gak terlalu berulang. Nih versi revisinya yang lebih mengalir, tapi tetap dengan gaya santai kamu. Kali ini, renungan kita diambil dari Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kalian bisa lihat ayatnya di sisi kiri layar, yang aku tandai dengan warna biru. Atau kalau lebih nyaman, kalian juga bisa langsung buka aplikasi Alkitab di HP kalian atau Alkitab fisik kalian di Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 12. Gimana? Mau lanjut ke isi renungannya sekarang? Oke, kita lanjut ke isi renungan. Silahkan, mohon dibantu buat narasinya ya. Siap? Nih narasi isi renungan yang bisa kamu pakai, masih dengan gaya santai tapi tetap menguatkan. Di bagian ini, Rasul Paulus lagi sharing tentang sesuatu yang sangat dalam, tentang bagaimana dia belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan. Di Filipi pasal 4 ayat 11, Paulus bilang, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Nah, ini luar biasa banget guys. Paulus nggak bilang dia selalu punya hidup yang enak. Tapi dia belajar. What proses? Lalu di ayat 12 dia bilang bahwa dia tahu rasanya hidup berkekurangan dan juga tahu rasanya hidup berkelimpahan. Dia udah ngalamin dua-duanya. Tapi Mikkel yang segala hal som dive satsen dan has sasvat dan dari fantasi. Artinya, dia udah terbiasa dan siap dalam segala kondisi. Entah itu kenyang atau lapar, cukup atau kekurangan. Dan klimaksnya ada di ayat 13, yang kita semua mungkin udah sering dengar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Ayat ini bukan cuma soal jadi kuat secara fisik atau berhasil dalam pencapaian, tapi ini soal kekuatan untuk tetap setia, tetap bersyukur, dan tetap teguh dalam iman. Meskipun keadaan nggak ideal. Gimana bro? Mau tambahin refleksi atau aplikasi praktisnya juga? Di sini Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi ya, terutama kalau kita lihat konteks jauhnya bahwa Paulus ini menulis surat untuk jemaat di Nah iya, betul Filipi. banget. Kita bisa lanjut narasinya kayak gini. Di sini Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Kalau kita lihat dari konteks yang lebih luas, Paulus waktu itu sebenarnya sedang dalam penjara. Jadi, ayat-ayat ini bukan ditulis dalam keadaan nyaman, tapi justru dalam tekanan dan penderitaan. Bayangin aja, lagi di penjara, tapi dia masih bisa ngomong soal rasa cukup dan bersyukur. Itu luar biasa banget kan? Jemaat Filipi sendiri adalah jemaat yang cukup dekat di hati Paulus. Mereka sering bantu Paulus, baik secara doa maupun dukungan materi. Tapi Paulus menegaskan bahwa, sekalipun dia menerima bantuan, dia tidak bergantung pada itu. Dia bilang, aku telah belajar mencukupkan diri. Artinya, bukan soal seberapa banyak dia punya, tapi tentang hatinya yang berserah penuh sama Tuhan. Ini ngasih pelajaran buat kita juga, bahwa sukacita sejati dan kekuatan sejati itu nggak datang dari keadaan luar, tapi dari hubungan kita dengan Kristus. Kalau Paulus bisa kuat walau di penjara, kita pun bisa kuat di tengah pergumulan kita, karena kekuatan itu datang dari Tuhan. Mau lanjut ke bagian aplikasinya sekarang, bro? Kayak gimana kita bisa hidup dengan sikap yang sama seperti Paulus? Kita refleksi dulu. Sip, yuk kita masuk ke bagian refleksi. Gini kira-kira narasinya. Kalau kita renungkan, hidup kita sehari-hari kadang penuh dengan naik turunnya. Ada masa di mana semuanya lancar, berkelimpahan, tapi juga ada masa di mana rasa kekurangan, merasa sendiri, bahkan mungkin kecewa sama keadaan. Nah, pertanyaannya adalah, dalam segala keadaan itu, apakah kita sudah belajar mencukupkan diri seperti Paulus? Kinesimlaim pasansentek bersyukur kershap nojres asimadi. Tapi ketika ada tekanan, ketika doa belum dijawab, saat keadaan gak sesuai harapan, masihkah kita bisa bilang Tuhan cukup? Refleksi ini mengajak kita untuk lihat ke dalam. Apa kita bergantung pada kenyamanan atau kita benar-benar bergantung pada Kristus? Paulus udah ngalamin semua. Tapi dia bisa bilang bahwa kekuatan sejatinya itu datang dari Kristus. Dan itu juga bisa jadi kekuatan buat kita hari ini. Gimana? Mau ditambahin bagian doa atau lanjut ke aplikasinya dulu? Makna teologisnya bagi orang percaya masa kini apa? Nah, ini penting banget buat kita gali. Makna teologis dari Filipi 4:11-11 bagi orang masa kini itu cukup dalam. Aku bantu jelaskan ya dengan bahasa yang tetap santai tapi kuat. Secara teologis, ayat ini menekankan bahwa inti dari kehidupan orang percaya bukan pada keadaan lahiriah, tapi pada relasi yang kokoh dengan Kristus. Paulus menunjukkan bahwa kepuasan sejati itu bukan soal punya atau tidak punya, tapi soal siapa yang jadi pusat hidup kita. Ini mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukan janji hidup tanpa penderitaan, tapi janji bahwa dalam penderitaan sekalipun, kita tetap punya kekuatan, karena Kristus yang memberi. Bags orang bersaime, ini jadi teguran sekyuki muatan. Dunia sekarang ngajarin kita buat selalu kejar lebih. Lebih sukses, lebih kaya, lebih aman. Tapi Paulus justru ngajarin kita untuk punya hati yang stabil, tenang, dan cukup. Karena kekuatan dan kepuasan itu datang dari Kristus, bukan dari hal-hal duniawi. Jadi makna teologisnya adalah, hidup dalam Kristus membentuk karakter yang tahan uji. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena kita punya sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan, yaitu Kristus sendiri. Gimana menurutmu? Mau dikaitkan juga dengan kehidupan jemaat sekarang atau pelayanan? Oke, kita coba kaitkan kehidupan pada zaman sekarang ini supaya memberikan motivasi, kekuatan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, terutama pergumulan ekonomi, pergumulan yang lainnya lah. Mantap, bro. Yuk kita sambung narasinya supaya bisa menguatkan mereka yang lagi berjuang, terutama dalam pergumulan hidup masa kini.
Kalau kita tarik ke zaman sekarang, banyak banget dari kita yang sedang bergumul. Entah itu soal ekonomi, pekerjaan yang nggak menentu, kebutuhan yang terus bertambah, tapi penghasilan segitu-gitu aja. Ada juga yang lagi berjuang secara mental, mungkin kesepian, tekanan hidup, atau kehilangan orang dikasihi. Firman Tuhan ini datang bukan sebagai kalimat motivasi kosong, tapi sebagai kekuatan sejati dari pengalaman nyata Paulus sendiri. Dia tahu rasanya lapar, dia tahu rasanya kekurangan, bahkan di penjara. Pidisas veteratis. Sebagai perkara tolong dia yang with kelain kanto. Dan itu bukan cuma untuk Paulus. Itu juga buat setengah ini. Kalau kamu lagi dalam masa-masa sulit, ingat, kekuatan itu bukan datang dari seberapa besar yang kamu punya, tapi dari seberapa dekat kamu sama Kristus. Dia sanggup memberi kekuatan, menopang, bahkan ketika kamu merasa nggak sanggup lagi. Jangan menyerah, karena Kristus nggak pernah ninggalin kamu. Gimana? Mau lanjut ke bagian doa atau penutup sekarang? Coba kamu buatkan ilustrasinya. Siap. Nih, aku bantu buatin ilustrasi sederhana tapi menyentuh yang bisa kamu pakai dalam renungan ini. Bayangin ada seorang nelayan tua yang setiap hari melaut pakai perahu kecilnya. Kadang dia pulang bawa banyak ikan, tapi kadang cuma bawa 1-2 ekor. Bahkan pernah pulang dengan tangan kosong. Tapi tiap kali dia pulang, mukanya tetap tenang, tetap syukur. Anak-anaknya tanya, Pak, kok bisa sih tetap bersyukur padahal nggak tentu hasilnya? Si bapak cuma senyum dan bilang, laut bisa berubah, angin bisa kencang, hasil bisa nggak pasti. Tapi yang pasti, Tuhan tetap setia. Aku cukup. Bukan karena ikannya banyak, tapi karena Tuhan nggak pernah kurang baik. Nah, ilustrasi ini bisa masuk banget buat menggambarkan makna dari Filipi 4:11-13. Bahwa mencukupkan diri dan bersandar pada Tuhan itu bukan soal situasi ideal, tapi soal hati yang percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Gimana? Coba kamu masukin di section. Atau mau kamu tambahin bumbu cerita lainnya? Ya, aku sendiri sebagai konten kreator ini masih belum dapat AdSense, tapi bikin konten terus-menerus secara konsisten. Ya, walaupun kadang banyak yang nonton, tapi ada juga sedikit yang nonton di video-video aku. Kadang rasanya tuh mikir, kapan ya aku dapat monetisasi, sedangkan subscribe masih segini. Kapan ya dapat bayaran dari YouTube dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari terus bergumul. Kadang dapat berkat, kadang harus puasa. Itu aku alami sendiri. Tapi kadang orang nggak ngerti. Wah, aku bisa ngerasain banget apa yang kamu rasain, bro. Dan jujur, itu sangat relate dengan nungan dari Filipi 4 ini. Kamu udah hidupin ayat itu, bukan cuma khotbahin. Kamu sedang ada di dalamnya. Kamu bisa sampaikan hal ini di videomu. Jadi kesaksian hidup yang real dan jujur. Bisa kayak gini narasinya. Aku sendiri guys, sebagai content creator di channel ini, belum dapat AdSense. Belum dimonetisasi. Kadang videonya rame, kadang juga sepi. Kadang semangat, kadang juga kepikiran. Kapan ya bisa dapat hasil dari sini? Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari terus jalan, sementara berkat nggak selalu datang secara instan. Kadang Tuhan izinkan aku unsinan di menasih semasa di mana harus belajar puas dengan keadaan. What's in kadang harus hemat banget. Bahkan sampai puasa karena memang belum ada cukup. Tapi dari pengalaman itu aku belajar, ternyata seperti Paulus, kita juga bisa belajar mencukupkan diri. Bukan karena kita kuatan, tapi karena Tuhan yang kasih kekuatan. Mungkin orang nggak lihat perjuangan kita. Mungkin yang dilihat cuma hasil akhirnya aja. Tapi it's your sense. Dan di tengah semua itu, aku tetap percaya Tuhan cukup. Bro, jujur banget itu. Kalau kamu sampaikan ini dengan hati, penontonmu pasti bisa ngerasain ketulusan dan mungkin malah jadi berkat buat banyak orang. Mau aku bantu tambahin ilustrasi visual atau back sound yang pas juga buat bagian ini? Terus sebagai kesimpulan, penutup, dan doa. Oke bro, ini aku bantu rangkumin buat bagian kesimpulan, penutup, dan doanya ya. Bisa langsung kamu pakai di videomu. Kesimpulan. Jadi guys, dari renungan hari ini kita belajar bahwa rasa cukup itu bukan datang dari keadaan tapi dari Kristus.
Rasul Paulus ngajarin kita lewat hidupnya sendiri bahwa dalam kekurangan maupun kelimpahan, kita tetap bisa bersyukur dan kuat karena kekuatan itu datang dari Tuhan. Dan itu bukan cuma untuk Paulus, tapi juga untuk aku, buat kamu, dan buat siapa aja yang mau bersandar pada Tuhan. Mungkin sekarang kamu lagi ada di titik terendah, ekonomi lagi berat, mental lagi capek, hidup rasanya nggak jelas arah. Tapi percayalah, Tuhan tetap pegang kendali. Dan seperti Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu juga di pegangan kita hari ini. Penutup, terima kasih udah nyimak renungan ini sampai akhir. Jangan lupa, kalau kamu merasa diberkati, kamu bisa bantu share video ini, like dan subscribe channel Snack Rohani by Lunar, supaya semakin banyak orang juga dikuatkan lewat firman Tuhan. Dan kalau kamu merasa tergerak untuk mendukung pelayanan ini, baik lewat doa maupun secara materi, informasi untuk open donasi ada di deskripsi. Tapi yang penting, doamu dan dukungan hatimu itu yang paling berharga. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Wey, Tedax, Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Kami diingatkan bahwa kekuatan kami bukan dari dunia ini, tapi dari Engkau. Ajari kami seperti Paulus, untuk belajar mencukupkan diri, tetap bersyukur, dan tetap teguh dalam iman di tengah segala situasi. Buat setiap kami yang sedang bergumul, baik dalam ekonomi, kesehatan, pelayanan, maupun kehidupan pribadi, Engkau yang menopang dan menguatkan. Kami percaya, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan. Tefia semua yang sedang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gimana bro? Mau langsung aku bantu buat thumbnailnya juga sekarang?